Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas. Jadi kali ini kita tidak akan melakukan podcast dan kita tidak punya bintang tamu karena Kak Putri membawakan host baru atas nama Hai Kak Zahra. Atas nama Kak Zahra. Jadi kita akan melakukan konten baru yaitu Itu Ricu, cerita lucu. Kali ini kan kita sudah Q&A gitu di di Instagram. Semua Instagram Gills yang ada di Makassar. Ya, di Makassar dan Gills Official. Iya. Akhirnya kita mendapatkan beberapa cerita-cerita lucu dari adik-adik semua. Jadi kalau misalnya kalian nggak bilang namanya ditutup, kita akan mention namanya. Oke. Dan cerita lucu ini otomatisnya adalah pengalaman siswa Gills yang sudah sudah pernah bimbingan belajar di Gills. Oke. Jadi buat adik-adik di rumah yang mungkin sudah alumni udah bimbingan belajar di Gills, bisa bernostalgia ya Kak. Betul. Karena kalau di Gills itu bimbingan belajar nggak tegang. Betul. Kita semua happy aja. Oke. Harus goyangnya. Harus. Itu jualan. Oke. Kita mulai dari siapa nih? Kita punya yang pertama dari nama akun Instagram namanya HiRC__. Oke. Jadi dia curhat nih Kak. Dia cerita. Hahaha, belum cerita dia sudah haha. Berarti lu sudah lucu Sudah berarti. lucu kayaknya nih. Haha. Masih teringat pernah cinlok di KR itu karantina. Sampai-sampai satu KR semua nggak ada yang tahu. Dan sekarang satu dunia sudah tahu. Oh ya? Iya, jadi Arsi ini pernah cinlok ternyata satu KR. Jadi KR itu kayak asrama begitu ya. Wow. Apa yang terjadi Arsi, di karantina? apa yang sedang kau lakukan di karantina? Coba nanti kita tanya sama Kayaknya dia. kita harus tanya ke Arsi ini. Apa saja yang sudah dia buat di karantina sampai Tidak, bisa jadi dia belajar bareng. Ya kan? Iya dong. Wow. Biasanya semangat belajar itu meningkat ya kalau kita sudah punya pasangan di samping kita, sayang. Apalagi Anda mendukung. Iya, oke deh. Lanjut. Oke. Jadi ini dari Astrid Putri, ada iya. apa? Jadi Astrid Putri ini dia adalah siswa asrama, kebetulan di asrama di Gills. Dia cerita, ketika di asrama masih tertidur pulas, tiba-tiba bel bunyi masuk kelas. Nyawa belum terkumpul sepenuhnya. Jadi kalau Arsi? Arsi? Iya. Astrid. Dia belum move on guys. Jadi Astrid kayaknya dia tidak mandi masuk kelas. Dia enggak mandi, dia enggak gosok gigi ya. Jadi kalau di asrama itu kan Kak, kelebihannya itu kalau misalnya bel kedengaran ya. Iya, kedengaran sampai di atas. Iya, jadi kita enggak perlu buang-buang uang transportasi juga lama-lama. Jadi kayak Astrid ini biar tidak mandi bisa masuk kelas. Iya. Pada hari itu temannya enggak sadar ya sama Maybe, bau-bau something wrong. Semoga enggak ada yang pingsan ya. Ya, lanjut. Oke, dari siapa Kak? Lanjut. Iya, dari ini Zaikula ZHR. Iya, kenapa Zaikula? Zaikula ini jadi dia punya cerita. Pengalaman tak terlupakan, pernah baru bangun abis midnight masih muka bantal. Aduh, muka bantal yang muka jelek kita, muka terjelek di sepat 24 jam itu. Iyalah, karena kan pasti capek kan habis midnight. Nah, saya dan teman-temanku Nadia, Zafran, Divas beli nasi kuning, terus makan di luar kayak orang yang enggak punya rumah. Terus datang jadi ngemper di depan situ, depan pelataran. Kasihan. Maksudku kenapa tidak masuk saja di dalam begitu makan? Terus datang kakak Dircap, perintis, Ma SG muka tak baru dikasih masuk di IG Gills perintis. Oh my god, itu malunya luar biasa sayang. Lagi masak kuning jongkok-jongkok baru muka bantal. Ini. Kemudian nih ada kayaknya ini kalau Kak Putri baca dia ini masih bocah banget, SD atau SMP kayak karena baper banget. Ada namanya Rapik 4, I-nya ada bocah. Ini bocah kayaknya memang. Biasalah, anak milenial. Oh my god, Rapik 4. Dia ini punya banyak cerita kayaknya. Kayaknya dia bukan cerita, dia curhat. Dia bilang, Fauzi Fajri Bombeka karena ada anak baru masuk di kelas temanku. Hahaha. Oh no. Bocahnya deh. Jadi dia dimusuhin gara-gara ada teman baru. Jadi kalau punya teman baru itu dia teman lamanya enggak ditemani lagi. Kasian ya. Kasian ya Allah. Tapi dia rasa lucu ini. Kita harus cari tahu
Dia ini anak SMA atau anak SMP? SD. Kalau SD ya, biasalah anak SD kayak gimana ya. Oh, fix SD. Kemudian masih ada lagi ceritanya, Kak. Fauzi yang bilang les, kayaknya nih dia dendam sama Fauzi deh. Fauzi yang bilang les ke bapaknya padahal bolos, ulala. Tapi motornya dia tinggal. Oh, berarti bukan SD karena punya motor. Iya, berarti SMP. SMP. Ternyata alumni. Tapi motornya dia tinggal di depan Jils Landak Baru sampai pulang. Astaga, nakal ya. Tapi itu biasa terjadi loh, Kak Putri. Sering terjadi. Sering Ngaku banget kalian terjadi. Yang pernah bohong-bohong sama orang tuanya. Jadi, bilang, aku kan pernah punya siswa. Dia itu cewek, ya. Dia bilang, "Ih, kok ada mobilnya parkir, tapi anaknya ndak ada, kan bukan jadwal les dia." Astaga. Kira-kira dia kemana, teman-teman? Iya, semoga ke mall ya, jangan ke tempat lain ya. Terus Kak Zarah lanjut. Ya, ini dari Muhammad Takbir Kusrin. Kenapa tuh ceritanya? Jadi, waktu sedot tinja, satu Jils perintis busuk. Saya Jils angkatan 2018. Oh my god, sudah tinja. Sudah tinja. Oh, kan mampet tuh anunya klosetnya. Iya, mampet. Jadi kebetulan waktu itu 2018 dia bilang sedot tinja. Nah, itu satu perintis busuk dan keadaan di situ siswa lagi semua belajar. Astaga, oh my god, seru. Konsen gak tuh belajarnya. Bau ya kan. Ada aromaterapi gimana gitu. Luar biasa. Terus ini dari Fit Trampolin. Wih, apanya jerempolin ini? Pakai kacamata ya. Dia ini agak psikopat, Kak. Dia bilang cerita lucu itu pada saat Isna jatuh dari tangga. Astagfirullah. Jadi buat adik-adik, kan Jils itu berlantai-lantai ya, sampai berapa puluh lantai, Kak, biasa kalau Jils. Ih, jangan kita terlalu lebay. Jadi biasa kalau apalagi anak SD sama SMP tuh kalau sudah bel pulang atau bel istirahat, pasti itu dia kayak desak-desakan kan. Karena kan siswa Jils agak banyak. Iya, kan agak banyak bingo. Jadi hati-hati ya kalian. Dan kalau misalnya ada yang jatuh itu kenapa enggak dikasihani tapi lucu? Iya, kenapa kalau setiap ada orang jatuh kita ketawa? Iya, kita ketawa. Padahal itu ada yang tahu jawabannya? Iya, silakan komen di bawah ya. Lanjut, Kak. Kak Zahra lagi. Oh, lanjut lagi ya. Nah, di sini ada dari Anjoli, asik. Anjoli ya. Jadi ceritanya tertidur di meja FO, dibangunin langsung sama Kak Mice dong. FYI, wow. FYI, Kak Mice itu adalah Pak Miswar yang merupakan ownernya Jils ya. Betul. Direktur utama Jils. Wah, luar biasa. Bayangan, panik nggak tuh tidur di meja FO dibangunin sama Kak Mice. Ya Allah. Panik nggak tuh? Panik nggak? Luar biasa. Bukan lucu sih ini, malah horor ya. Horor lucu. Atas nama Andi_Akram09. Jadi waktu buka puasa bersama anak Jils, ada temanku mau bawa pulang makanan. Aduh, Columbus. Kelompok mama-mama bungkus. Kayaknya ini perempuan deh, bukan laki-laki nanti yang mau bungkus-bungkus. Aduh. Atau bisa jadi dia anak kos-kosan kali ya. Bisa aja dia bungkus makanan. Aduh, bikin malu-malu saja. Oke, Kak. Nah, ini ada dari Nadia. Nadia ini selalu didorong sama Safran masuk ke kelasnya orang yang belajar. Oh, tapi itu kelas bukan kelasnya. Bukan kelasnya. Jadi kayak mereka tuh leluconan begitu. Jadi kalau misalnya ada orang di dalam kelas didorong masuk, yang ya lagi kan yang lagi kan belajar. Malu. Ya malu pas dong. masuk di kelas krek siapa ya? Ya Allah, bikin malu ya. Apalagi di dalamnya ada cogan. Aduh. Itu udah malu sih, modus sih. Itu modus saya. Aku juga mau didorong di kelas yang ada cogannya. Dari F.Fauzi. Saya kenalin orangnya. Dia bilang menemukan someone spesial pada masanya, Kakak. Jadi tapi di Jils memang sering loh terjadi yang namanya cinlokan antara siswa dan siswa atau tutor dan siswa. Ya. Karena kenapa? Tutor Jils itu masih muda. Cakep-cakep, cantik-cantik kayak kita ya. Antara tentor-tentor juga, antara Abang Somai sama tentor kadang-kadang. Karena begitulah karisma tentor Jils itu luar biasa ya. Oke, lanjut Kak Zara. Nah, ini hal yang sering terjadi. Ini dari MHD.Gespeko ya. Apa tuh? Jadi dia ini jatuh Kak di parkiran Jils waktu hujan-hujan pagi-pagi. Ya Allah. Dia mungkin ini rem depan kan biasa kalau rem depan makanya licin. Iya.
Ya hati-hati guys, Iya. apalagi musim hujan Tapi- sekarang. Tapi dia ini kan jatuh pagi-pagi, berarti dia kelasnya pagi dong. Iya. Jadi bajunya gimana? Iya, Basah, dia basah-basah Kan pas hujan kelas juga. Ya Allah. Pasti malu. Ya sih. Bukan sakitnya ya, malunya. Iya. Semoga Iya, nggak ada yang lihat ya. Sakitnya tak seberapa, Iya, malunya luar biasa. sayang. Kemudian underscore Umar Chatip, luar biasa. Datang siang ternyata jadwal lesnya malam. Untung ada kakak tentor yang tegur. Ya Allah. Itu kayak Ini kayak kurang informasi ini. Nggak apa-apa, bisa singgah dulu kemana begitu. Atau bisa bincang-bincang dulu sama tentornya. Iya, biasa sih anak-anak kalau kayak begitu ya, Kak Putri, biasanya mereka tetap nongkrong di Jils Iya, di daripada Jils. pulang kembali Iya, capek. betul. Biasanya mereka nongkrong aja Karena di banyak Jils yang sambil bisa menunggu. dilakukan Iya, di Jils. betul Mungkin sekali. kerja PR sama kakak tentor. Atau modus wifi kan Iya, gratis. main game sayang. Oke. Jadi di sini dari Rian 28 Kenapa tuh Rian cerita lucunya? dibeliin Yota sama Kak Tita dan Kak Kevin. Aduh Rian lucu sekali Rian. Lucu banget. Ini bukan lucu Rian, tapi ini namanya kamu menginformasikan Iya, itu sesuatu. Kalau dibelikan Nyota ya. Tapi ternyata kakak tentor Jils itu royal Iya. ya tuh sama orang, bisa ditraktir. Betul sekali. Baik Ya. banget ya Allah. Oke, sama Fauzan. Iya. Oke, Fauzan itu sangat lucu. Terima kasih atas... Bukan Fauzan sayang. Siapa? Rian. Rian. Oh, sorry. Siapa itu Fauzan? Rian, terima kasih, itu sangat lucu. Iya. Nah, selanjutnya ini dari dia enggak mau di mention namanya. Jadi kita jelaskan saja ini dari Instagramnya Jils Antang ya. Jadi pasti dia siswa atau siswi Jils Antang. Dia bilang, pas salat maghrib imamnya enggak jelas sekali, malah bikin ketawa satu ruangan. Astaga, batal salat maghribnya. Oh my god. Makanya kalau jadi imam itu harus jelas ya kan? Betul. Tapi Apa? apa lucunya? Lucu tau gak? Karena kan biasa kalau sholat itu tuh Kak, biar hal-hal yang sebenarnya nggak lucu, mungkin karena gangguan syaitan, Iya, bisa jadi, rojim ya. iya. Jadi apalagi kalau sholat, kalau misalnya ada yang satu ketawa, pasti kita nular ketawanya. Nular ketawanya. Kenapa ya kayak gitu ya? Enggak, setan ya. Oke. Memang betul-betul itu Ini- yang namanya setan ya. Ini juga mau ditutup namanya Kak. Ini dari Jils Apa? Antang. Kayaknya ini Jils Antang banyak sekali orang-orang yang Wow. enggak suka tampil ya, tapi mau diceritakan. Dia bilang pernah ada yang kentut di kelas tapi yang dituduh tentornya. Ya Allah, jahat sekali. Ya Allah, bayangkan ini kelas Jils itu ber-AC, ruangan tertutup, ada Dan yang kalau kentut. kalau kentut di dalam, pikir mau kok itu bakalan satu ruangan Ya Putri Allah. yang akan kecium weh. Dan kayaknya itu tidak mungkin kakak tentornya, saya Iya, yakin dan percaya. Dia ini mengaku Kak, itu dia mau ditutup namanya. Dia oh kentut, dia yang kentut. dia yang kentut. Ya Allah. Terus saya juga punya cerita. Ah. Jadi waktu itu anak SD ya. Anak kita kayaknya anak SD banyak Kayak sekali ya. Anak SD itu sangat lucu ya kalau di banyak Jils sekali ya. mereka tuh punya hal-hal yang iya, nggak iya. masuk akal. ya yang mereka kerjakan dan ini tuh alasan yang tidak pernah saya dapat. Kalau mungkin kamu terlambat Putri, kamu mungkin bilang saya terlambat Kak karena macet apa segala macam ya. Terlambat bangun apa ya. Dia Jadi ini namanya ini Nadia. Nadia. Dia kebetulan itu anak kelas 3 SD. Wah, calistung. 3 SD ya. Nadia dari mana? Kenapa terlambat? Saya bilang begitu. Terus saya bilang, iya Kak, saya dari pergi beli mobil. Ya Allah, luar biasa. Sultan sayang. Dan itu benar, dia dari beli mobil. Jadi si nyokapnya ini beliin dia mobil hanya untuk dipakai sama dia ke Jils. Ya Allah, astagfirullah. Jadi dia punya supir pribadi. Karena kenapa mobilnya itu kan pakai sama mamanya, sama bapaknya orang sibuk. Jadi dia dibelikan mobil khusus untuk diantar pergi bimbel. Iya, luar biasa. Dan lo tahu pada saat itu anak kelas 3 SD ya di Jils itu dia sudah pakai apa yang pas zaman-zamannya iPhone 4 dong. Di apa kerjaannya orang tua? Aku juga tidak tahu. Dan kayaknya masih satu keluarga sama si Skakol kayaknya nih. Dan dia kita kan biasa kalau anak-anak zaman dulu ya sebelum Covid, mereka kan liburan. Tuh kan pasti iya. ada masa liburan. Dia luar negeri. Kalian tahu yang dia bicarakan apa? Kamu liburan di mana kemarin? Ih, aku di Singapura. Ya Allah, kita kodong di Sidrap, di Sope. Endreka, di Maros, di Bone. Dia Aduh, luar biasa. tajir ya. Iya. Oh, terus masih ada lagi Kak Apa? Putri? Oh, kayaknya Kak Zara banyak cerita lucunya. Banyak sekali cerita lucu kalau cerita lucu ya. Jadi saya punya siswa dulu, mungkin dia sudah besar ya sekarang. Ya namanya tuh dulu itu waktu tidak salah dia kelas 5 atau kelas 6 SD saya lupa. Masih bocah. Iya, masih bocah. Namanya disebut enggak nih? Biar ya, disebut saja. Disebut aja Leonard, mungkin kamu sudah Iya. besar Oh, sekarang Leonard. Adik. Cowok. 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 Jadi dia itu tipikal anak yang
aneh juga sih menurut Oh. aku. Pertama, dia itu kentut selalu dalam kelas. Saya bilang, kenapa kok tidak kentut di luar kelas? Dia bilang tidak bisa keluar Kak, kalau di luar kelas Biasanya tuh orang harus nggak di bisa dalam keluar kelas Kak kalau kentut. di tempat yang banyak orangnya. Dan Ini dia harus dan dia pamer kentut iya, ya. dan dia tuh kalau kentut Kak Putri, dia kalau kentut Bunyi bunyi dan bau. dan bau, Ya asli Allah. bau. Jadi semua temannya keluar dan dia cuma diam di kelas dan sambil Ketawa-ketawa. ketawa-ketawa. Astaga, jahilnya sumpah, astaga. Iya, Aduh. tapi anaknya sih lucu sih menurut aku sih. Kalau yang namanya anak kelas SD Ya, ya masih imut-imut ya. Kalau sudah SMA. Iya, aduh ya Allah, sudah tidak lucu lagi. Ini juga dari masih ada Kak ternyata dari Rifki Fad _bom X2. Ya Allah. Dia bilang, niat hati PDKT sama teman satu kelas, ternyata teman satu kelasnya sudah anak kuliahan. Wow. It's okay. Tidak It's apa-apa. okay. Sekarang mah berondong Iya. enak kali. Ini Rifki Fat ini cowok. Lagi zaman kali. Iya, enggak apa-apa. Yang penting Ah, match. Ya. Enggak apa-apa. Siapa tahu bisa dijajani itu. iya. Cucok saya. Yang tua semakin di depan. Iya, betul. Nah, jadi nih Kak, ada pengalaman dari Kak Tentor namanya Ririn ya. Buat Ririn silahkan nonton ini untuk kamu. Dia adalah tentor kimia. Tentor terjulit sepanjang masa. Jadi ini kan ada tentor baru Kak. Kan Iya. kalau di daerah Jils itu daerah FO kan dilarang masuk tentor. FO itu khusus untuk dircap dan Iya. FO aja. Nah, terus ada tentor baru kan mungkin nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nyelonong masuk di daerah FO, duduk cantik. Terus saya sama Ririn ini kode ya kan. Nah, tuh ada tentor masuk. Iya. Dengan entengnya dia duduk ngecas terus main handphone. Terus ini Ririn berinisiatif untuk foto supaya dia dijadikan bahan gibahan lah ya. Dimasukin dalam grup. Iya, biasa makan apa daging saudara sendiri, makan bangkai. Dia foto, dia lupa matikan flashnya. Ya Allah, jadi krik-kriknya. Kemudian setelah itu dia foto, ada flashnya, terus kita lari, ketawa-ketawa. Astagfirullahaladzim. Aduh, horor sekali. Memang ya kalau di dunia-dunia seperti ini Begitu memang kalau tidak bagus niatnya orang. Dia ada flashnya dan jadi kikuk tuh, ya Allah. Jadi ini kakak langsung kayak nggak mengerti kenapa dia difoto. Di tempat umum saja kalau kita foto baru kena ada Iya, blitznya, ya Allah. itu kan malu. Apalagi ini. Iya ya Allah, nggak tahu juga. Dan dia tidak minta maaf sama sekali sama tentor. Setelah itu kakak nggak pernah lagi ngajar di cabangku di Oh my cabang God. itu. Mohon Ririn. Pas dia bilang, mohon ini kakak Ririn yang suka julid sama orang. Iya. Nah ini Kak Putri cerita, tapi ini cerita saya. Kan biasa kalau setiap Jils itu ada abang somai yang nangkring di situ. Ya pasti. Nah, pastilah ya. Terus ini abang somai yang di cabang yang Kak Putri ngajar, ini kayak sudah tua. Terus tiba-tiba beberapa lama kemudian dia tidak datang, kayak semacam hampir 1 bulan. Terus ini siswa tanya sama Kak Putri, nah Kak Putri ini abang somai yang ini di mana? Masa ditanya sama saya kan nggak tahu ya. Iya, emang situ istrinya abang somai. Jadi saya bilang, oh mungkin meninggal. Jadi semuanya heboh, meninggal baru kan mereka mungkin nggak terlalu percaya sama saya ya meninggal. Terus tiba-tiba ada abang bukan si abang, ibu-ibu somai baru. Terus cerita-cerita, dia bilang kalau misalnya itu abang somai yang itu memang meninggal. Jadi ini official oh fix berarti meninggal betulan. Jadi Kak Putri ini sudah menjelaskan, iya betulan meninggal ini abang somai begini. Jadi semua percaya, bilang dari mana Kak Putri tahu? Dari ini ibu-ibu, dia kan tetangga. Iya, jadi tetangga sama si iya, abang somainya ini. Tetangga. Dan dia bilang habis ada pengajian begitu yasinan kan orang meninggal. Terus kita tahu kan Sarah beberapa kayak 1 minggu kemudian datang itu. Berarti tidak meninggal. Itu abang somai datang dan saya sementara di meja FO lihat. Wih, dan saya keluar, abang somai gue kira meninggal Ki. Dan itu abang somai langsung nyelem. Ternyata Pasti kamu merasa berdosa. Iya, ternyata yang meninggal itu kakaknya. Bukan dia. Iya, deh, astaga. Kamu memang. Saya bilang, abang somai gue kira meninggal Ki. Dia bisa-bisanya saya berteriak begitu. Astagfirullahaladzim, maafkan abang somai ya. Semoga abang somai tetap sehat-sehat ya. Jaga kesehatan abang somai. Kan ini dari Kak Edar ya. Untuk Kak Edar nonton ya. Kak Edar Dia itu tentor geografi. tentor geografi. Kan dia pernah jadi front office juga Iya. di Jils Telo, ya kan. Terus dia ini lagi berdebat sama orang tua siswa Iya. tentang nama kelas. Kan di Jils itu si orang tua siswa ini salah paham. Iya.
di Jills itu kan ada ada dua jenis kelas yang mirip-mirip ya, VIP dan very VIP. Iya. Perbedaannya VIP sama very VIP itu durasinya. Kalau VIP kan itu 2 jam. 2 jam very belajar, 4 jam. very VIP 4 jam. Ini orang tua siswa ngotot bilang, "Kenapa anak saya cuma 2 jam? Saya kan kemarin bilang yang ini yang 4 jam." 4 jam. Dia bilang, "Ih, ibu tulis ini VIP. Bukan very VIP." Oh, itu orang tua apa dia bilang? "Saya pilih itu VIP." Jadi itu orang tua siswa mendaftar, dia bilang VIP bukan very VIP, ya Allah. Jadi tapi tidak menyemprot. VIP. Jadi dia baca double V-nya itu VIP. Ya Allah, jadi tabongkar semua. Jadi ya tetap jadi orang tua siswa itu tetap nambah untuk memang yang mau ambil 4 jam. Ya. Tapi jadinya lucu ya. Jadinya lucu, itu orang tua siswa, ya Allah, kadang-kadang lucu juga. Hampir berkelahi gara-gara soal VIP dan VIP. Lucu juga ya ngomong VIP. Untung waktu itu belum corona, Kak. Kalau sudah corona kan ya nanti ada droplet. Covid begitu ya. Aduh ya Allah. Oke deh. Nah, itulah tadi cerita-cerita lucu kita, baik dari Tentor, siswa Jills alumni dan banyak sih. Sebenarnya sih masih banyak ya cerita-cerita lucu di Jills, cuman ya nggak usah kita baca semua ya. Karena tidak selesai. Durasi. Oke. Rencana ini ricuh, konten kita yang baru ini kita adakan sequel. Kan yang pertama itu di Jills. Mungkin nanti minggu depan atau nanti kapan bulan depan kita yang di rumah atau di mall atau di sekolah. Ya. Komen di bawah ya. Komen di bawah. Request mau cerita lucu di mana nih? Kalau kalian juga punya cerita lucu bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Atau langsung DM di Instagramnya Jills. Betul sekali. Nanti kita bacakan ya, oke? Oke, itulah tadi konten kita yang sangat lucu ini. Ricuh, cerita lucu. Haha. Untuk menghibur adik-adik semua yang lagi mumet ya untuk menjalani hidup ke depannya. Oke, sekian dari Kakak. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kami juga ada di Instagram @jillsofficial. Betul sekali. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.